Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan sidang rapat pleno terbuka tingkat kota. Pertama, apa yang disampaikan Pak Ajat ini kan tafsir Pak Ajat ya, terkait tentang PKPU 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum. Nah, tadi Pak Ajat menyampaikan seakan-akan bahwa rekapitulasi di tingkat kota bisa dilaksanakan walaupun ada PPK yang sedang melakukan rekapitulasi. Sedangkan dalam surat KPU Provinsi Banten sebagaimana arahan yang tadi disampaikan oleh Pak Ajat dengan agak sedikit memutarbalikkan kalimat dan juga persepsi yang ada dalam surat ini, saya kembali akan membacakan agar para saksi juga mengetahui seluruhnya dan forum sidang ini mengetahui. Pertama, surat ini adalah jawaban terhadap Bawaslu ya, terkait juga permohonan izin pembukaan panel yang banyak ya di Pondok Aren, Pamulang dan Ciputat. Di poin 1 ini mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 47, kalau para saksi punya bisa mendownload PKPU, silakan di-download. Ini aturannya KPU sendiri. Sesuai dengan ketentuan pasal 47 Peraturan KPU nomor 5 tahun 2024 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum mengatur bahwa KPU Kabupaten Kota melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Kabupaten Kota setelah menerima kotak suara tersegel. Nah, ini kotak suara tersegel, Pak. Ini bukan kotak suara ya, kotak suara tersegel. Kotak hasil rekapitulasi, ini kotak hasil rekapitulasi. Dan kotak hasil TPS dari seluruh PPK di wilayah kerjanya. Jadi wilayah kerja KPU Kota Tangerang Selatan itu adalah 7 kecamatan. Dan saat ini masih ada rekapitulasi di wilayah kerjanya. Maka rekapitulasi tingkat kota, Bawaslu memberikan saran untuk ditunda sampai rekapitulasi di PPK seluruhnya selesai. Ini PKPU sendiri yang bicara, bukan Perbawaslu. Ya. Jadi saya memberikan saran kepada KPU untuk menyelesaikan rekapitulasi di tingkat kecamatan selesai terlebih dahulu sebagaimana amanat PKPU nomor 5 tahun 2024 pasal 47. Maka jika KPU akan terus melaksanakan rekapitulasi ini, maka kami akan menindaklanjuti sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Jadi gini Pak Ajat, ya, jadwal itu sudah dibuat oleh KPU. Kami nggak tahu jadwalnya, ya. Rekapitulasi di tingkat kecamatan itu kan dari tanggal 15 sudah panjang, persoalannya dan lain sebagainya, ya. Dan saat ini juga kami tidak mempermasalahkan KPU membuka 11 panel, 12 panel juga, ya. Kenapa enggak dari awal KPU memitigasi bahwa ini akan di kecamatan molor? Kenapa enggak setiap kelurahan kemarin dibuka panel? Ya, ini bukan persoalan kami. Kami cuma hanya menegakkan aturan yang dibuat oleh KPU, Pak. Itu tanggal 28 Februari, ini tanggal 2 Maret, Pak. Surat ini 2 Maret. Jadi kalau Bapak mau KPU tadi di awal ngomongnya ingin mendiskusikan dulu dengan secara internal, tapi menyampaikan surat ini.
Jadi saya bingung, ya. Awalnya mau diskusiin dulu, ngomongnya tadi, terus ngebacain ini. Jadi apa sebenarnya? Tapi kalau memang KPU mau melaksanakan ini, ya kami akan masukkan ini dalam dugaan pelanggaran administratif. Gitu. Karena ini jelas loh PKPU. Kecuali surat edaran. Kalau surat edaran, napi kan nggak jadi masalah. Ini PKPU, Pak. Ya. Kalau surat edaran nggak jadi masalah bagi saya. Itu diinjek-injek juga. Surat edaran nggak ada persoalan. Tapi ini PKPU yang harus Bapak tegakkan. Bapak sendiri yang menjalankan PKPU ini, masa Bapak sendiri yang harus melanggar? Kan gitu. Ya, silahkan Bapak diskusikan dulu secara internal bagaimana dengan pendapat ini, karena ini akan berdampak kepada proses hukum pelanggaran PKPU. Kan gitu. Ya. Terima kasih.